Tuh. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan. Karena hari ini juga kami merasakan kasih setia Tuhan yang menyertai kami. Dan roh Tuhan yang senantiasa memimpin hidup kami untuk senantiasa bersyukur atas berkat kelimpahan Tuhan berikan hingga hari ini. Ya Bapak, biarlah firman Tuhan yang sebentar kami dengar itu menguatkan roh kami untuk senantiasa tinggal dalam diri kami, agar kami senantiasa dibimbing kepada kebenaran firman Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus, diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-63, ayatnya yang ke-11 sampai kepada ayat yang ke-14. Kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh rohnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Jangan merusak hubungan baik, karena kamu akan menderita. Jangan merusak hubungan baik, itu akan membuatmu menderita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, teks firman Tuhan yang kita baca hari ini merupakan sebuah doa. Doa yang dipanjatkan oleh Yesaya, dan di sana terungkap segala sesuatu yang ada di dalam hati. Pemberontakan Israel kepada Allah menjadi bagian ungkapan dalam doa itu, dan pemberontakan itu hanya menyisakan penderitaan dan sengsara dalam kehidupan Israel. Hingga dalam penderitaan itu sampailah mereka dalam sebuah titik perenungan. Mereka teringat akan kasih setia Tuhan. Mereka teringat akan penyertaan Tuhan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan mereka yang pernah terjadi. Mereka sadar kalau selama ini begitu banyak mereka menikmati belas kasihan dari Tuhan. Saudaraku,
Sering sekali ketika kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, terutama ketika kita mengalami rusaknya hubungan dengan orang yang selama ini punya relasi baik dengan kita. Ada kalanya hati kita juga sering jujur dan mengatakan, kalau seandainya saya masih memiliki hubungan yang baik dengan dia, mungkin berbeda keadaannya, situasinya. Dan ungkapan jujur itu muncul oleh karena sebuah perasaan yang merasakan hubungan tidak baik. Dan permusuhan bangsa Israel dengan Tuhan membuat mereka tersadar bahwa sebenarnya ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan, mereka mengalami banyak mukjizat yang dirasakan, banyak karya perbuatan Tuhan yang telah terjadi dalam hidup mereka, dan semua hal yang baik itu tidak lagi mereka rasakan oleh karena pemberontakan yang mereka lakukan kepada Tuhan, bahwa mereka telah mendukakan Roh Kudus. Karena mereka hidup dalam kehendaknya sendiri, mengikuti keinginan dagingnya. Saudaraku, orang yang senantiasa mengingat kebaikan Tuhan akan hidup dengan semangat dalam iman dan pengharapan. Yang hidup dalam kebaikan dengan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, dia akan hidup dengan semangat iman dan pengharapan. Bahkan dalam situasi sulit pun ia akan mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dalam situasi COVID Corona ini, kami yakin dan percaya hanya orang-orang yang hidup melakukan kehendak Tuhan, yang menuruti keinginan Tuhan dan tidak hanya mengikuti keinginan dagingnya, mereka-mereka itulah yang mampu untuk hidup dalam iman dan pengharapan, dan percaya bahwa situasi ini tidak akan pernah memisahkan mereka dari kasih Tuhan. Dengar baik. Dalam situasi ini pun kita harus merenung dan mengingat akan segala kebaikan Tuhan yang telah kita terima pada hari yang lalu. Kami yakin bahwa kita banyak melewati kesusahan, kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit, pergumulan, dan semua kita bisa lewati karena pertolongan Tuhan. Dan saya mau katakan, ingatlah senantiasa kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Katakan kepada kanan kirimu, ingat akan kebaikan Tuhan. Saudaraku, bukankah kebersamaan Tuhan dengan bangsa Israel itu terjadi bukan karena kehebatan bangsa Israel, bukan karena banyaknya kelebihannya, bahkan sebaliknya bangsa Israel adalah bangsa yang sering membantah, memberontak Tuhan, bahkan sering sekali tidak melakukan kehendak Tuhan. Tapi satu hal, bahwa Tuhan berada dalam sejarah kehidupan bangsa Israel itu semata-mata karena kasih setia Tuhan. Hesed, karena anugerah Tuhan,
Karena kasih karunia Tuhan untuk memilih bangsa Israel menjadi umatnya. Dengar baik. Kalaupun hingga hari ini kita masih menikmati berkat Tuhan, menikmati kesehatan, kita masih bisa menyembah Tuhan, kita masih hidup hingga saat ini. Saya mau katakan, itu bukan semata-mata karena kebaikanmu, bukan karena kehebatanmu, maka Tuhan memilih engkau. Tapi karena anugerah kasih karunia Tuhan yang Dia berikan kepada setiap kita. Dan kita boleh memanggil namanya. Itu karena anugerah Tuhan. Bukan semata-mata karena kehebatanmu, atau kelebihanmu, atau kebaikanmu. Dan dari firman Tuhan ini kita bisa melihat bagaimana Yesaya mengungkapkan tentang sebuah relasi di antara Allah dan Israel. Karena sebenarnya ketika relasi di antara Allah dan umat Israel itu dalam keadaan baik, disitulah Tuhan mencurahkan kasih setianya. Ketika relasi Allah dan bangsa Israel dalam keadaan baik, dalam kasih setia Tuhan kepada bangsa Israel, di sanalah terjadi banyak hal yang di luar jangkauan pemikiran bangsa Israel. Bahkan dikatakan segala hal yang diperlukan oleh bangsa Israel terpenuhi oleh karena kasih setia Tuhan yang Tuhan pakai melalui Musa. Bahkan dalam pergumulan tentang keselamatannya pun, bangsa itu menikmati kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, kasih setia itu hanya akan terjadi ketika kita berada dalam sebuah hubungan yang baik, dalam relasi yang baik antara Allah dengan kita. Ketika hubungan kita, relasi kita dengan Allah baik, maka yakinlah kasih karunia Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam kehidupanmu. Dan orang-orang dalam pengalaman rohaninya secara iman yang merasakan bahwa relasinya dengan Tuhan baik, mereka tidak akan pernah kekurangan kasih karunia, tidak akan pernah khawatir akan hidupnya. Sebaliknya, mereka yakin dan percaya dan mengimani Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Bukan hanya dengan Tuhan. Bukankah ketika kita mempunyai hubungan baik dengan orang lain, kita punya relasi yang baik dengan orang lain, bukankah hanya ketika kita memiliki relasi hubungan baik dengan yang lain, disitulah kita berani untuk menyatakan sesuatu, meminta sesuatu, dan kita yakin apa yang kita minta itu pasti akan diberikan dan dikabulkan karena kita berada dalam hubungan yang baik. Kalau saya boleh katakan, masihkah kita berani meminta sesuatu hal, meminta pertolongan kepada orang yang hubungannya dengan kita tidak lagi baik? Saya percaya kita tidak akan pernah berani. Bangsa Israel dinyatakan sebagai anak yang disayangi Allah, yang digendong oleh Allah. Itu sebuah pernyataan relasi hubungan yang dekat sekali, yang baik sekali antara Allah dan bangsa Israel. Allah pimpin hidup mereka.
Allah selalu bertindak menyelamatkan mereka. Allah tahu apa yang terbaik buat mereka. Allah bahkan menyelamatkan mereka dari mara bahaya, dari musuh-musuh bangsa itu. Saudaraku, dengar baik. Ketika relasimu dengan Tuhan dalam keadaan baik, maka Tuhan yang akan memimpin dan menyelamatkan hidupmu. Oleh karena itu, peliharalah relasimu dengan Tuhan agar tetap baik. Katakan kepada kanan kirimu, peliharalah hubunganmu dengan Tuhan agar selalu dalam keadaan baik. Apa maksudnya baik? Di ayat 13 dikatakan bahwa ketika relasi Allah dengan bangsa itu dalam keadaan baik, mereka tidak pernah tersandung. Karena Tuhan yang menerangi jalan mereka. Karena Tuhan yang mengarahkan jalan mereka. Karena Tuhan yang memimpin langkah-langkah mereka. Karena Tuhan yang pelihara hidup mereka. Sentabi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau boleh jujur, banyak orang yang hidupnya tersandung, bahkan terjatuh. Dan umumnya mereka yang tersandung dan terjatuh adalah mereka yang dalam hidupnya hanya memikirkan, hanya mencemaskan persoalan-persoalan tubuh, persoalan-persoalan dunia, persoalan-persoalan daging yang sementara. Dan itulah yang sering sekali membuat mereka tersandung hukum dan terjerat dalam hukuman. Itu artinya bersama Tuhan dalam hubungan baik, kita tidak akan tersandung. Tapi ketika hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, Galatia mengatakan pasal 5, hubungan kita dengan Tuhan tidak menjadi baik dikarenakan kita hanya menuruti keinginan daging. Dan keinginan daging, kemauan tubuh ini sangat bertentangan dengan keinginan Allah, keinginan roh yang Tuhan berikan dalam hati kita. Kalau begitu, saudaraku, untuk memastikan apakah hubungan kita baik atau tidak dengan Tuhan akan terlihat dari apa yang kita kejar, apa yang kita cari, apa yang kita utamakan dalam hidup kita. Mana yang lebih sering? Mana yang lebih kita rindukan? Akan hal-hal duniawi kah? Atau hal-hal yang berkaitan dengan kehendak Tuhan? Dan Paulus di Galatia 5 yang menjadi bacaan kita tadi mengatakan bahwa mereka yang hidupnya hanya menuruti keinginan dagingnya, perjuangan terberat mereka adalah bagaimana mereka bisa terlihat hebat, megah secara dunia. Dan mereka akan dikuasai keinginan mereka saja. Paulus mengatakan,
Mereka hidup cemar, cabul, hanya mengumbar hawa nafsu. Yang mereka kejar hanya hasil tanpa pernah peduli akan proses. Sehingga wajar untuk semuanya itu. Ada yang tidak merasa bersalah ketika mereka bertanya pada dukun. Ada yang merasa bangga ketika mereka memperoleh kekayaan dengan memakai jimat, memakai cincin. Bahkan berani mengatakan, kalau toh untuk kebaikan, apa salahnya? Pernahkah Tuhan ingin diduakan? Dan sadarkah kita ketika kita memakai kuasa yang lain, walaupun dalam pandangan kita itu baik, itu hanya sebuah manipulasi iblis untuk bisa mengkaburkan pandangan kita yang seolah-olah kalau kita berbuat baik, Tuhan senang. Maaf sekali. Perbuatan baikmu itu juga perlu dilihat. Apakah engkau berbuat baik oleh karena keinginan tubuhmu atau karena kerinduan jiwamu ingin memuliakan nama Tuhan? Dan Paulus mengatakan, yang mau memuliakan Tuhan tidak gila hormat. Saudaraku, akan terlihat berbeda orang-orang yang mengikuti kemauan roh dengan mereka yang hidup untuk mengikuti keinginan dagingnya. Mereka yang hanya ingin memenuhi, mengejar keinginan daging mereka, tidak akan pernah merasa cukup, tidak pernah puas, dan tidak akan pernah bersyukur dengan apa yang ada pada mereka. Oleh karena itu, bagi orang-orang seperti ini, saudara bisa menjadi orang lain, kawan bisa menjadi lawan, musuh bisa menjadi sahabat, saudara kandung bisa menjadi orang lain. Karena mereka yang hanya menuruti keinginan daging mereka, bagi mereka kasih itu tidak berlaku. Hanya orang-orang yang hidup dalam roh dan mengikuti kemauan roh Allah itulah yang tahu apa artinya kasih. Dan mereka lebih senang kehilangan harta uang mereka, asalkan mereka hidup dalam kasih setia kepada Allah dan juga kepada teman manusia. Mari cek dirimu masing-masing, perbuatanmu masing-masing. Saudaraku, kalau hari ini kita memperingati hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke dalam hati kita dan menyertai kita, dan turunnya Roh Kudus menyatakan kepada kita bahwa Roh Kudus, Roh Tuhan itu bukti nyata penyertaan Tuhan bagi kita. Itu mengatakan bahwa ketika Roh Tuhan ada dalam hati kita, kita punya relasi akan Allah. Yang perlu bagi kita sekarang adalah membuktikan dan menyatakan bahwa hidup kita, Roh Kudus ada dalam kita, dan terbukti dari kita mengikuti keinginan Roh itu. Tadi juga di Galatia 5 jelas dibedakan Paulus orang-orang yang hidup dalam roh. Mereka akan penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ketulusan, semua yang baik. Dan itu semua hanya bisa terjadi pada orang-orang
yang menuruti keinginan roh. Sekali lagi, turunnya Roh Kudus menyatakan kepada kita bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Bahwa hidup kita itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, Saudaraku, kalau dibuat sebuah contoh, orang yang hidup dalam roh Tuhan, dalam kehendak Tuhan, kebanggaan mereka itu bukan karena punya rumah yang besar, rumah yang banyak, rumah yang mewah. Kebanggaan mereka, kehormatan mereka bukan karena punya mobil yang mahal, bukan karena punya harta yang banyak, uang yang banyak. Kebanggaan mereka bukan semuanya itu. Tapi kebanggaan mereka karena mereka memiliki Tuhan dan hidup dalam Tuhan, karena mereka dan keluarga mereka, anak-anak mereka hidup dalam kebenaran akan Tuhan. Saya kasih sebuah contoh. Ada satu keluarga yang memiliki sebuah villa. Mereka orang yang siang malam bekerja untuk mendapatkan uang, memperbanyak harta. Yang menarik adalah mereka harus menempatkan satu keluarga di villa itu untuk tinggal di situ, memikirkan gajinya. Mereka harus memikirkan pengeluaran untuk renovasi. Mereka harus memikirkan untuk pemeliharaan dan semua hal. Dan mereka tidak pernah menempati villa itu. Siang malam sibuk untuk memelihara. Tapi mereka yang tinggal menjaga villa itu kelihatan adalah sebuah keluarga yang sederhana, yang mungkin tidak punya rumah, tetapi mereka tinggal di sebuah villa. Mereka ada di sana. Mereka yang menikmati villa itu. Mereka yang setiap sore berkumpul dengan istri, suami, anak-anak mereka sambil minum teh, dan setiap bulan mendapatkan gaji. Dan setiap hari mereka tersenyum di villa itu. Sebaliknya, pemilik villa itu setiap hari harus capek memikirkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan untuk villa itu. Bukankah orang-orang yang hanya mengejar kebutuhan, keinginan daging akan merasakan susah dan beratnya hidup untuk sebuah kesia-siaan? Dan orang-orang yang dalam roh Tuhan, mereka akan menikmati kebaikan, kecukupan, kebahagiaan. Dan semuanya itu Tuhan yang sediakan. Kiranya Roh Kudus yang senantiasa memimpin kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan marilah bersama-sama kita senantiasa hidup dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang menolong kami agar senantiasa Bapa hidup menuruti kemauan roh, sehingga apa yang kami kerjakan dan lakukan Tuhan boleh seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan senantiasa memelihara kehidupan kami, menyertai kami, mencukupkan setiap hal yang kami perlukan. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke.
Mari kita mengumpulkan persembahan kita untuk firman Tuhan, dan setelah itu nanti kita bersiap-siap untuk melakukan perjamuan kudus di mana hamba-hamba Tuhan, selayan Tuhan Pertua Diaken akan datang ke tempat kita masing-masing. Terima kasih.